Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu sama si dia. Untuk kita lihat ya, kira-kiranya seperti apa sih cerita asmaranya kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagitarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu ya untuk berbijaksana ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini. Baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Page of Wands di situ. Berikut hadir energi dari Two of Wands ya. Kemudian di sana ada energi dari Ace of Cups. Ada energi dari The Magician Reverse. Berikutnya ada energi dari Ten of Pentacles Reverse. Ada di sini energi dari The Sun. Dan kemudian di situ ada energi dari King of Pentacles. Berikutnya ada di sana, kemudiannya ada di sana, dan kemudiannya ada di sini. Oke, nah jadi kalau melihat memang akan ada ya, atau sudah terjadi lah ya, sudah terjadi di sini. Melihat kayak perombakan arah dan tujuan dari masing-masing pihak gitu ya. Jadi Mari bilang gini, tadinya hubungan ini tuh bisa hubungan yang sangat amat diusahakan, terutama kalau Mari nampak dari energi pasangannya kamu. Dia sungguh-sungguh berrelationship dengan kamu. Dia sungguh-sungguh mau menghabiskan sampai ya dia kepikiran mau menghabiskan hidupnya dia selama-lamanya ya, menghabiskan hidupnya dia selama-lamanya dengan dirimu. Gitu ya. Nah, ini terutama bagi kalian yang sudah berada dalam status pernikahan atau sempat berada dalam status pernikahan. Begitu ya. Tadinya dia sudah berencana ini, ya kamu aja udah gitu. Nggak ada lagi yang lain, nggak ada lagi yang nomor sekian gitu. Sudah sama kamu aja, rumah tangga ini baik-baik dijaga, rumah tangga ini tuh diperjuangkan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Disinilah nampak pertumbuhan dari evolusi jiwanya dia gitu ya, yang dari tadinya yang tadinya gimana tuh gaya kehidupan anak yang lebih anak muda gitu ya, anak muda sampai nanti dewasa dan kemudian menjadi manula gitu ya. Nah, jadi Mari bilang sempat dia di sini tuh tidak mau mencela-mencela gitu loh di hubungan kalian ini di sana ya. Jadi hidupnya dia itu tuh sempat ya habis untuk relationship ini. Jadi katakan di situ tuh egonya dia bukan lagi tentang keegoisan gitu ya, tetapi ego tentang kalian berdua gitu loh. Nah, jadi apa yang dia lakukan dalam hidupnya bukan lagi berbicara tentang diri dia sendiri gitu loh, tapi sudah berbicara tentang kalian gitu ya. Jadi contoh-contoh simpel yang seperti sering Mari utarakan ya, ketika dia banting tulang bekerja bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri gitu ya, tapi supaya bisa mensejahterakan dirimu juga, anak-anak kalian jika anak-anak sudah ada gitu ya. Popularitas, pamor, status sosial dia kejar sampai tinggi-tinggi. Itu tuh supaya bukan dia bisa bertepuk dada sendiri, wah gua hebat nih dalam pencapaian hidup. Lihat sekarang ya, dari yang tadinya orang biasa menjadi orang yang sudah punya jabatan. Nah, kira-kira begitu. Ya, sudah punya kedudukan di sosial. Nah, di situ tuh dia udah yang kayak kepikiran bahwa kalau aku status sosialnya lebih tinggi, keturunanku ini tuh hidupnya jadi lebih enak gitu ya. Pasanganku ini tuh lebih terhormat. Nah, dia udah pernah itu pakai prinsip seperti itu. Ya. Tapi yang iya-iyanya energi dari si dia ini untuk dalam perjalanannya bisa jadinya itu tuh turun ya. Gitu loh. Nampaknya tidak sanggup dia untuk mempertahankan fokusnya dia menjalani hidup ini sembari memboyong relationship ini gitu loh.
Nah, karena begini, si dia ngerasa bahwa ajakannya dia ya untuk bersama-sama dengan kamu nampaknya tertolak, iya, ditolak sama kamu ya. Gitu. Jadi kayak untuk mengambil peran sebagai single fighter, sendiri saja mengusahakan relationship ini, sudah dia coba jalani untuk sekian masa, akhirnya dia sadari, oh ini berat, gitu loh. Ini berat. Ya, kamu yang diajak menjadi partner hidupnya dia, ternyata dia anggap menolak. Gitu ya. Kamu menolak. Mungkin di matanya kamu, ya dianya belum pantas aja. Bisa seperti itu ya. Di saat dia sudah merasa yakin, mantep tentang kamu, lah kamunya sendiri belum. Gitu loh. Nah, terutama belakangan hari ini terlihat sangat jelas. Bawaannya kamu itu tuh mau cepet-cepet pergi gitu ya dari dia ya. Inginnya itu tuh mengelak, menghindar dari dia ya. Di sana. Jadi ajakan dari si dianya, yuk kita bareng-bareng diindahkan sama kamu. Gitu ya, tidak diindahkan sama kamu gitu loh. Ya. Enggak digubris sama kamu. Gitu. Nah, jadi untuk apa? Nah, jadinya dia di sana ya. Untuk apa dia berjuang seperti ini? Toh kalau pada akhirnya dia lihat kamu menolak dirinya, setidaknya untuk sampai saat sekarang gitu. Kamu menolak. Nah, di situ ya. Jadi ya orang yang merasa tertolak ini mestinya ya tahu-tahu diri lah, gitu loh. Mestinya tahu-tahu diri. Kalau tidak diinginkan itu mestinya kayak gimana sikapnya. Ya, kalau ditolak, nah gimana tuh sikapnya? Nah, di sana. Jadi nampaknya berjuang. Mari lihat menurut dia itu tuh bisa jadinya tindakan yang konyol ya. Kemudian hanya untuk selalu berjuang. Gitu loh. Ya sangkanya dia kemarin-kemarin hari, kalau dia menginginkan menghabiskan hidup dengan kamu, itu sama gitu loh. Sebagaimana keinginannya kamu juga mau menghabiskan hidup dengan dirinya. Gitu loh. Kalau dia sudah melepaskan keegoan tentang keegoisan, sangkanya dia kamu juga akan seperti itu kepada dia. Gitu loh. Tapi ya kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Gitu ya. Kenyataan tidak sesuai dengan prasangka praduga gitu lah. Nah, jadi ya terlambat untuk memahami kamu gitu ya. Salah untuk mengenali kamu gitu loh. Nah, jadi rasa percaya diri yang dulu-dulu itu ketika dipertanyakan kolaps juga gitu. Runtuh juga kepercayaan dirinya. Gitu ya. Ternyata kamu belum semupakat dengan dia. Gitu ya. Dan mari lihat keadaan ini ya, situasi yang seperti ini pasti sempat sangat mengecewakan gitu ya bagi si pasangannya kamu. Gitu loh. Namun sebagai seorang yang sudah dewasa, ya mengerti life must go on. Gitu ya. Gagal dalam hubungan dengan kamu bukan berarti bahwa ya gagal semua sudah hidupnya dia. Gitu loh. Nah, nggak bisa begitu. Karena ya. Nah, jadi di sini mari bilang dia manuver lain nih jadinya. Dia manuver. Gitu loh. Mencari dan menjalani opsi baru. Yang kali ini tuh ya udah nyari pasangan lain sajalah. Nah, sudah ada di sana ya. Karena juga keinginan dari seseorang ini tuh enggak mau sendiri. Gitu loh. Enggak mau. Dia kayak butuh pasangan gitu ya. Dia kayak butuh memang partnernya sebagai
seseorang yang memberikan dia alasan ya, alasan untuk nge-upgrade diri gitu ya, alasan untuk mengejar hal-hal yang lebih baik dalam hidupnya dia. Di sana ya, kalau untuk diri sendiri rasa-rasanya ya kehidupan macam dulu saja mungkin ya sudah cukup ya. Maksudnya keadaan yang dulu misalnya semasa dia kecil gitu ya. Mungkin seseorang ini tuh kayak terlahir dari keluarga yang sederhana gitu ya. Yang enggak punya ambisi apa-apa ya, pokoknya hidup aja, berbuat baik aja gitu ya, menghasilkan saja gitu. Nah, tapi ya keadaan kehidupan seperti itu diam-diam juga ternyata tidak begitu relevan lagi bagi dia, apalagi mengikuti dunia zaman sekarang ya. Kalau dulu makan siang pakai ubi gadung cukup gitu ya, zaman dulu gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan udah nggak bisa lagi ya. Makan siang itu tuh mesti ada nasinya sepiring besar gitu ya. Lauk pauknya mesti lengkap ya. 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kehidupan itu tuh ya nggak bisa lagi kayak sederhana. Karena mungkin saat ini dia sudah tinggal di perkotaan mungkin gitu ya. Jadi mengikuti nuansa kota itu gimana tuh. Nah di sana ya. Nah makanya dia dia tuh butuh cepet gitu ya, punya pasangan pengganti gitu loh. Kalau enggak jadi hidupnya dia itu tuh stuck gitu ya, stuck. Nah di sana. Nah dan untuk di saat ini mari lihat, nampaknya memang dia sudah ketemu ya, sudah berjumpa ini. Dia udah tahu ini tuh ada penggantinya kamu gitu loh. Memang mereka belum menjalani hubungan sampai kayak gimana banget gitu ya. Tapi kayak ada diam-diam dalam dirinya, kayaknya ini lebih cocok deh. Nah gitu ya. Sudah ada rasa ketertarikan dengan orang baru ini tadi. Masih fresh banget ini relationship-nya mereka ini ya. Masih dalam proses pendekatan ini kalau mari lihat ya. Kelihatannya juga kayak baru-baru koneksinya agak dekat itu tuh di rentang bulan 6 ke bulan 7 ini. Makanya masih kayak baru fresh banget gitu loh. Kalau mari lihat ya. Nah, jadi seperti sudah agak ada ini rasa mantap dan yakinnya si dia pula ya. Kalau gagal dengan kamu, nampaknya dengan orang ini bisa lebih berhasil gitu loh. Niatannya dia untuk berpasangan awet gitu ya, langgeng gitu dengan seseorang, nampaknya bisa tercapai kalau dia bersama dengan orang yang baru dia kenalin ini. Ini orang baru ini ya, bukan orang lama ya. Bukan seseorang yang sudah dia kenal namanya, misalnya sudah pernah dia lihat wajahnya. Bukan, ini kalau mari lihat sungguh-sungguh ini baru dia dengarkan, oh namanya si Anu gitu ya. Potongan perawakannya begini gitu ya, oh gitu. Nah jadi mungkin orang ini tuh pun bahkan ya tidak kamu kenal gitu ya, tidak kamu kenal sebelumnya gitu loh. Ya karena memang ini benar-benar baru dateng manusianya gitu loh. Jadi mari bilang manuvernya dia ini tuh ya mungkin butuh waktu ya. Butuh waktu tapi setidaknya ya dia sudah ketemu sama track barunya gitu. Di sana. Nah, sementara kalau kamunya sendiri memang kamu kayak sudah cukup lama ini ya kehilangan chemistry ya sama si pasangannya kamu ya. Kamu memang kayaknya punya cara pandang yang sangat bertolak belakang gitu loh.
Jika dia katakan kamu sudah benar untuk dipilih sebagai pasangan, kamunya sendiri. Mari bilang nampaknya dari dulu enggak ngerasa kayak gitu ya. Biasa-biasa aja kamunya sama si dia nih ya. Dalam pikiranmu mungkin bahkan kayaknya kurang ideal deh. Kayaknya kurang nyambung nih aku sama dia. Gitu ya. Jadi daya tariknya dia di matanya kamu, mari lihat, memang nggak sebesar bagaimana daya tariknya kamu di matanya dia ya. Gitu. Hampir-hampir mungkin tak ada yang istimewa tentang si dianya ini bagi kamu ya. Walaupun katakan kamunya sempat mencoba gitu ya. Mencoba untuk membuka diri ke dia. Mencoba untuk ngulik-ngulik nih ya tentang dirinya. Tapi makin kamu coba kenalin dia, bisa-bisa makin ngerasa bener kamu ya bahwa belum ideal si dianya sebagai partnernya kamu. Nah begitu. Makanya kamunya itu tuh kalau mari bilang sih ngerasa biasa aja gitu ya. Maksudnya tentang terjadinya arah baru dari si pasangannya kamu ini tuh kamu bisa ngerasa ya terserah aja lah, nggak ngurus gitu. Kalau mari lihat kan nggak ngurus, dia mau ketemu pun sama siapa ya terserah. Gitu kamunya kan, karena kamu nggak akan ngerasa kehilangan gitu ya, kamu nggak akan ngerasa gagal ya kalau hubungan ini tuh tidak berhasil gitu ya. Kalau dia punya dia punya ketertarikan kepada orang lain, ya menurut kamu nggak ada kerugiannya juga gitu bagi kamu di sana ya. Apalagi kalau kamu nggak mancing-mancing dirinya kamu untuk berdrama gitu ya, akan beda ceritanya. Kalau memang kamu kemudian memfokuskan perhatiannya kamu tentang dirinya dan kemudian kamu agaknya menambah-nambahkan hal-hal yang negatif gitu di kepalanya kamu, nah baru bisa di situ kamu akan jadinya terusik gitu ya kalau dia mengambil langkah untuk coba menjalani sesuatu yang baru dengan orang lain gitu. Tapi kalau kamu tetap memegang ini ya perhitungannya kamu bahwa atau pendapatnya kamu ya bahwa dia kurang ideal bagi kamu, kamu akan baik-baik aja nih. Kamu akan baik-baik aja kalau dianya itu tuh sibuk sama orang lain. Kadang-kadang begitu orang Sagitarius, mau dia tanpa sadar terlarut pada situasi yang dramatis gitu ya. Dramatis mental emosionalnya. Nah itu baru bahaya gitu kan. Nah tapi kalau kamu tetap ya kayak kata Mari barusan, ya aku memang gak mau kok sama dia. Aku tuh lebih enaknya sendiri aja dulu misalnya gitu ya. Atau aku mau cari orang yang lebih cocok lagi lah sama aku gitu ya. Nah kamu pasti bakalan gak terganggu gitu loh. Gak terganggu dengan apapun yang dia lakukan di luar sana gitu ya. Nah jadi mari lihat walaupun katakan dalam status kalian berdua ini tuh belum selesai, tapi dalam masa transisi bisa seperti itu ya. Dalam masa transisi kemudian untuk clear-clearan ini gitu loh. Clear-clearan untuk punya kehidupan pribadi masing-masing ya. Ini terutama kalau kalian sudah berumah tangga di saat sekarang. Gitu loh. Jadi kayaknya perceraian itu tuh tidak terjadi dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan ya. Belum. Begitu. Karena nampaknya tidak mau duluan bersih ya. Status ini tuh duluan bersih baru mencoba untuk manuver. Tidak. Tapi nampaknya lebih aman. Ini mencari aman ini. Mencari aman gitu ya. Harus dapat dulu yang pasti baru hubungan ini tuh akan disudahi.
Itu kalau mari lihat ya. Jadi nampaknya memang agak bukan agak lagi ya, tapi kayak ya tidak diperdulikan lagi ya tentang nasibnya relationship ini ya. Gitu. Nah, ini kan akan lebih gampang ceritanya tentang manuver kalau kalian statusnya masih pacaran ya. Pacaran itu tuh nggak ribet dia kalau mau berpisah kan di sana. Jadi nampaknya bisa lah ini. Hubungannya tiba-tiba aja sudah lepas, tiba-tiba aja sudah selesai. Ya. Tiba-tiba aja nampaknya di situ tuh yo masing-masing. Nggak ada itu tuh kelihatannya mari obrolan ya, obrolan yang mendudukkan kamu dan dia hadap-hadapan. Kita selesai aja ya. Kita nggak usah jalan lagi ya. Nampaknya nggak ada yang perbincangan seperti itu ya. Tiba-tibanya ya udah, kamunya pergi, dianya pergi. Selesai deh gitu ya. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, Virgo ada di sana, Aquarius hadir, berikut energi dari Capricorn, berikut ada energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, dan kemudian ada energi dari Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.